Halo anak-anak, bagi kalian calon siswa baru SMK Negeri 1 Tejekula. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya melakukan scan dokumen pendaftaran menggunakan perangkat masing-masing. Nah, pertama sebelum kita mulai, kita siapkan dulu aplikasinya. Nah, bagi kalian yang memiliki perangkat Android, silakan buka Play Store-nya. Nah, kita cari aplikasi yang namanya Adobe Scan ya. Oke, jadi ini ya, kemudian install ya. Nah, sambil menunggu instalasi ya, eee, bagi kalian yang terbiasa menggunakan aplikasi lain, itu dipersilakan ya. Sebenarnya banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan seperti Cam Scanner, kemudian ClearScan, ataupun aplikasi scanning yang lainnya. Nah, di sini saya pilihkan Adobe Scan karena dari beberapa percobaan aplikasi ini yang paling gampang digunakan, kemudian yang, hasilnya lumayan jernih ya, dan tentu saja, tanpa watermark. Oke, berikutnya setelah, aplikasi terinstall, kita buka. Nah, di sini, kita akan diminta untuk sign in ya. Nah, untuk sign in-nya, biar gampang kita pakai, Google aja ya. Karena untuk perangkat Android saya yakin, untuk bisa menggunakan Play Store itu pasti sudah, sign in menggunakan Google. Oke, berikutnya, di sini, akan ada permintaan untuk subscribe, tapi ini, kita abaikan saja ya, karena, untuk scan ini kita cukup menggunakan fasilitas yang free saja sudah cukup ya. Oke, ini, untuk beberapa permintaan izin silakan diizinkan aja ya. Oke, sebelum melakukan scanning ada beberapa hal yang harus, kalian perhatikan, yaitu diantaranya yang pertama, hindari, scan dokumen dalam keadaan gelap ya, karena pencahayaan yang kurang baik itu, tentu akan menghasilkan hasil scan yang kurang baik ya. Nah, contoh seperti ini, walaupun sudah menggunakan, flashlight dari kamera, hasilnya juga, kurang baik ya. Nah, berikutnya, hindari melakukan scan dokumen di malam hari ya, karena, eee, ketika kita melakukan scan dokumen nanti akan ada pantulan bayangan yang tentu itu, akan mengganggu hasilnya ya. Seperti ini contoh, jadi, ada bayangan tangan dan HP ya. Jadi, ini akan, kurang elok. Jadi walaupun kita sudah menggunakan filter, ini juga, tidak bisa menghapus, hasil bayangannya ya. Nah, yang terakhir untuk, scanning, itu usahakan menggunakan warna latar yang kontras dengan, warna kertas, sehingga memudahkan aplikasi untuk mendeteksi tepian kertas. Kalau menggunakan, yang warna putih juga itu kemungkinan aplikasi akan kesulitan mendeteksi ya. Serta, jangan lupa ya, posisikan kamera itu sejajar dengan, dokumen. Karena kalau miring seperti ini juga, eee, hasil scan dokumen itu, kurang baik juga, untuk dibaca, sehingga mungkin menyebabkan tulisannya agak kabur ya. Baik, mari kita coba untuk, melakukan scan dokumen ya. Jadi, pertama pastikan cahayanya mencukupi, kemudian, posisikan tegak seperti ini, ya, oke. Nah, selanjutnya, coba dicek hasilnya dulu ya, misalnya coba di-zoom gitu, apakah, tulisannya, masih bisa dibaca dengan baik atau tidak ya. Kemudian nanti ya, melalui menu crop ini ya, kita bisa mengatur, tepi kertas ya, misalnya ini digeser ya.
Oke, jika sudah, klik crop ya. Oke, dicoba lagi ya. Nah, kalau misalnya mau menambahkan halaman kedua, itu tinggal, diklik keep scanning-nya. Oke. Nah, untuk, scan kedua dan ketiga biasanya terkadang, aplikasi bisa, mendeteksi secara otomatis ya, tanpa kita harus klik, hole-nya. Ini saya coba, beberapa dokumen dulu. Oke, jika sudah, kita bisa mereview kembali ya, mungkin, merotasi hasilnya, kemudian jikalau misalnya mau di-crop, silakan di-crop dulu. Oke. Nah, jikalau sudah selesai ya, ini di bagian atas silakan diatur dulu, nama dokumennya ya. Misalnya, scan, eee, surat keterangan gitu ya. Nah, untuk menyimpan silakan klik, save PDF. Nah, untuk hasilnya kita perlu cek terlebih dahulu ya, silakan diklik more ini. Nah, perhatikan, hasil dokumennya. Nah, di aplikasi pendaftaran itu sebagian besar, meminta, ukuran maksimal dokumennya itu adalah 1 MB. 1 MB itu sama dengan, 1000 kilobyte. Jadi nanti kalau anak-anak muncul hasilnya itu, eee, dalam KB atau kilobyte ya, misalnya 900 kilobyte itu dokumen berarti masih aman ya. Nah, berikutnya ini karena lebih ya, saya akan ajarkan bagaimana, melakukan kompresi dokumen ya. Pertama kita ini sebenarnya setelah melakukan scan, ini disimpan dalam, cloud, Adobe Scan-nya. Nah, kita perlu ekspor dulu di, perangkat masing-masing. Nah, di more itu kita klik copy to device ya. Nah, misalnya simpan di, download ya. Nah, berikutnya silakan buka browser ya, boleh Google Chrome. Nah, ini, di Chrome-nya silakan buka I love PDF ya. Nah, di sini ada, kompres PDF file ya. Nah, kita upload dulu ya. Silakan cari dokumen yang tadi. Nah, ini misalnya di ini ya. Nah, jika sudah kita klik kompres PDF. Nah, nanti, aplikasi I love PDF ini akan melakukan kompresi. Nah, perlu diperhatikan, hasilnya ya. Jadi kalau, sudah kilobyte ya, di bawah 1000 kilobyte, itu berarti, sudah aman digunakan untuk di-upload di, sistem pendaftaran ya. Nah, hasil file yang sudah dikompres atau yang sudah di bawah 1 MB ini, biasanya sih langsung otomatis sudah terdownload ya. Oke, misalnya ini. Nah, kalian bisa cek di, perangkat masing-masing ya. Misalnya lewat, filenya, silahkan cek di download.
Nah, ini misalnya ini yang sudah terkompresi, yang di bawah ini yang belum terkompresi ya. Nah, silakan kalian bisa merapikan dulu, ya misalnya buatkan folder dulu, misalnya yang ini dokumennya persyaratan umum, kemudian yang ini untuk jalur afirmasi gitu, misalnya ini untuk jalur prestasi kemampuan akademik. Sehingga nanti pada saat melakukan pendaftaran itu tidak kesusahan lagi mencari scan dokumennya di mana. Nah, oke, sekian dulu panduan uh, scan dokumen menggunakan aplikasi Adobe Scan dari perangkat masing-masing ya. Nah, semoga panduan ini bisa memudahkan pendaftaran anak-anak ya, sehingga nanti pada saat hari H pendaftarannya bisa lancar ya. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di SMK Negeri 1 Tejabula.